أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من كرامك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Para santri yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar hadis. Kitab yang kita gunakan bisa Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, atau juga kita bisa menggunakan syarah dari Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin. Hari ini kita akan mulai dari hadis yang pertama, yang mana hadis ini atau bab pertama ini akan berbicara tentang keikhlasan, akan berbicara tentang niat. Langsung saja kita bacakan hadis yang pertama. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab Ibni Nufail Ibni Abdul Uzza bin Riyah Ibni Abdullah Ibni Qurz Ibni Razah Ibni Ali Ibni Ka'ab Ibni Luwai Ibni Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Balizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabaihima allazaini huma ashahul kutub al-musannafah. Dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang merupakan salah seorang Amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang mempunyai gelar Abi Hafs. Abi Hafs itu adalah kunyah beliau, walaupun beliau tidak mempunyai anak yang bernama Hafs. Abi Hafs itu salah satu nama singa. Jadi menunjukkan akan keperkasaan seorang Amirul Mukminin
yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya Umar adalah seorang sahabat yang sangat gagah, sangat perkasa, yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Apa sabda Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja perbuatan atau a'mal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya itu ilallah wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan bernilai di sisi Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, maka dan barang siapa yang hijrahnya itu karena keinginan dunia, yusibuha, yang akan dia dapatkan, awimra'atin yang kihuha, atau karena seorang perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu tergantung apa yang dia niatkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antara asbab al-wurud hadis ini adalah ada di kalangan para sahabat ini yang meminang seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Yang mana Ummu Qais ini dia tidak mau dinikahi kecuali orang yang meminangnya ini harus hijrah, harus berpindah daripada Mekah ke Madinah. Maka sang laki-laki ini pun hijrah supaya dapat menikahi perempuan tersebut. Dan laki-laki tersebut pun akhirnya diberi gelar Muhajir Ummi Qais. Hijrah, seorang orang yang hijrah karena Ummi Qais. Ini hijrahnya dia karena urusan dunia. Karena perempuan tadi tidak mau dinikahi kecuali dia mau hijrah. Hijrah sebagaimana yang kita pahami adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah dalam Islam adalah berpindah dari tempat yang penuh dengan kekufuran ke suatu wilayah yang penuh dengan keimanan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada waktu itu di Mekah penuh dengan kekufuran, orang Islam senantiasa ditindas, senantiasa diberikan kesusahan. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya pun hijrah ke Madinah, dan di Madinah mereka mendapatkan perlindungan dan bisa menyebarkan agama dan beribadah dengan tenang di Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana kitab mereka ini adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Hadis ini sebagaimana tadi sudah kita jelaskan berbicara tentang niat. Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini berbicara sebahagian daripada agama. Ada yang mengatakan sepertiga dari agama.
Ada yang mengatakan seperempat daripada agama. Karena semua perbuatan kita, semua apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Terutama ibadah-ibadah yang kita laksanakan seperti salat, puasa dan sebagainya, baik yang fardu ataupun yang sunnah, maka tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan niat. Oleh karena itu, niat itu sangat penting. Karena niat itu nanti akan menentukan seberapa besar pahala yang diterima tidaknya suatu perbuatan, itu tergantung dari apa yang diniatkan. Apakah niatnya karena Allah ataukah niatnya karena dunia yang dia inginkan. Dalam kesempatan ini, Mu'alim mencoba membahas tentang hukum-hukum niat yang dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Menurut beliau, niat itu ada 7 macam. Hukum niat itu ada 7, kata beliau. Yang pertama, hakikat niat. Hakikat niat. Hakikat niat adalah melaksanakan sesuatu yang dibarengi dengan melakukan perbuatan tersebut. Misalnya kita salat, kemudian kita ucapkan usalli. Kemudian ketika kita takbir, di dalam hati kita niatkan sengaja aku salat, itu adalah niat. Karena kita melaksanakannya berbarengan dengan apa yang kita niatkan. Apabila niatnya itu terlambat atau tidak berbarengan dengan apa yang dilakukan, itu disebut dengan azam. Itu disebut dengan azam. Tidak disebut dengan niat. Contoh azam adalah ketika kita niat puasa. Niat puasa kan biasa kita lakukan di masyarakat kita, biasanya habis tarawih atau sebelum tidur. Padahal kita puasa baru dilaksanakan setelah terbit fajar. Itu namanya azam. Tapi menurut ulama fikih, azam pada puasa itu menempati tempat niat. Kalau niat harus berbarengan dengan apa yang dilakukan, kalau azam itu tidak berbarengan. Kemudian tempat niat itu ada di dalam hati. Dan mengucapkannya itu hukumnya sunnah. Niat tempatnya di dalam hati. Kemudian ketika kita ucapkan seperti usalli atau nawaitu, itu hukumnya sunnah. Tujuannya adalah untuk membantu hati kita mempermudah untuk mengucapkan niat itu sendiri. Adapun waktunya adalah di awal perbuatan melakukan ibadah. Seperti sholat, ketika kita berdiri, kemudian takbiratul ihram, disitulah kita meletakkan niat. Kemudian setelah waktu niat, hukum niat pada kebanyakan kata para ulama adalah wajib. Seperti niat wudu, seperti niat mandi, seperti niat salat. Walaupun wudu, salat, mandinya itu sunnah, tetap hukumnya niatnya wajib. Tapi ada di sebagian ibadah seperti memandikan mayit, itu niatnya sunnah. Tata caranya pun berbeda dengan berbedanya ibadah yang dilaksanakan.
ya. Maksudnya lafaz niat yang kita alurkan di dalam hati kita itu berbeda, tergantung apa yang kita ibadah yang kita laksanakan, misalnya sholat atau puasa atau yang lainnya. Syarat niat adalah orang yang melaksanakannya harus Islam dan juga sudah mumayyiz. Jadi tidak sah orang yang kafir berniat untuk melaksanakan puasa atau melaksanakan ibadah yang lain. Dan juga dia haruslah mumayyiz. Di antara tanda-tanda mumayyiz adalah dia bisa makan sendiri, minum sendiri, dan buang hajat sendiri. Adapun tujuan daripada niat itu sendiri adalah untuk membedakan ibadah dan ada kebiasaan. Biasa kita mandi dengan ibadah mandi itu beda. Kalau kita mandi kemudian kita niatkan mandinya itu untuk menyegarkan diri agar untuk beribadah kepada Allah, akan bernilai ibadah. Tapi apabila kita mandi saja tanpa ada niat, maka cuma sekedar menyegarkan diri saja. Dan juga tujuan daripada niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti misalnya mandi. Mandi bisa wajib, bisa sunnah, dan juga bisa tidak bernilai sama sekali. Intinya adalah niat harus senantiasa kita tanamkan di dalam hati kita, di semua aktivitas kita, sehingga tidak ada yang kita lewati daripada kehidupan kita ini kecuali hanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita belajar, kita niatkan untuk menerangi hati kita, untuk menambah pengetahuan kita, agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, untuk dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Maka menuntut ilmu kita akan sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena disertai dengan niat yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ganjaran kepada orang lain kecuali tergantung dengan apa yang dia niatkan. Besar kecilnya pahala yang dia terima itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Kunci daripada niat adalah ikhlas. Apabila kita ikhlas beribadah kepada Allah, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepadanya, sehingga tidak ada aktivitas kita yang telah kita lakukan bernilai sia-sia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.